Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hungkulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di Wedar Aksara Jawa, memahami filsafat Jawa di dalam ilmu pengetahuan kang sukaweruh ngunduh pakerti kuncining bumi lembah manah dan lan waskita, di mana kita sedang berupaya untuk semata-mata di dalam penyampaian ini untuk kita berkhidmat kepada leluhur yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan, telah mengajarkan inti dari sebuah kesabaran, mengajarkan dari ruas-ruas pintu kesadaran. Jika kita melihat bahwa aksara-aksara ini sebagai sebuah nilai, maka mari kita pahami secara nilai, karena semua banyak orang sudah sama-sama dekat, namun ada yang lupa. Hari ini saya akan bahas tentang aksara wujud honotan keno kiniro. Jadi ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya bisa tanpa batas. Jadi kalau kita melihat bahwa ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya bisa tanpa batas. Jadi ilmu manusia, jadi pengetahuan dari manusia sendiri sangat terbatas, tapi praktek atau implementasi dari semuanya sangat tidak terbatas. Hal peristiwa yang saya pribadi saya alami dalam hari ini, bahwa dalam memahami ruang pengetahuan cahaya batin, saya menyadari betul bahwa secara ilmu tentang sekolah saya secara akademik hanya di ilmu seni rupa. 6 tahun saya kuliah, hampir lulus, hampir dikeluarkan dari kampus IKIP Negeri Surabaya dan sekarang menjadi UNESA. Karena mungkin saya terlalu aktif di ekstra kampus, lalu juga belum memahami tentang apa yang arti makna yang sebenarnya tentang ilmu pengetahuan. Tapi akhirnya secara praktek saya bertemu dengan banyak teman aktivis, saya bertemu dengan para guru, saya bertemu dengan para kiai, saya bertemu dengan para bhiksuni, biksu, pandita, resi, lalu para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh-tokoh kenegaraan yang mengajarkan tentang bagaimana sifat-sifat welas asih Gusti Allah, Gusti Kang Maha Suci, mengajarkan semua aspek ilmu pengetahuan yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Saya memahami bahwa kehadiran saya hanya sekedar seorang anak petani dari desa di Lumajang sana, di daerah Jawa Timur, dari arah Probolinggo ke kanan di bawah Gunung Semeru dan Gunung Lemongan, punya keinginan bahwa ilmu itu menjadi sebuah bahan utama untuk menyempurnakan. Jadi ilmu manusia sangat terbatas, tapi sebenarnya bahwa implementasi, implikasi itu sendiri bisa tanpa batas. Ketika saya melihat bahwa saat kecil saya bertani, mengenal sapi, mengenal kambing, peternak, memandikan sapi, memandikan kambing, dekat dengan tai kambing, tai sapi, memberikan jamu kepada sapi, mencukur rambutnya atau bulunya kambing, lalu tahu bagaimana kapan kambing beranak, kapan kambing. Sangat sederhana pada waktu
saya kecil memahami itu. Tapi dari situlah saya memahami bahwa hidup ketika orang kota menceritakan tentang kesenangannya dengan kambing, masih melihat tentang kambing, masih melihat tentang sapi dari kejauhan, dan bisa saja orang kota hanya bisa menikmati dagingnya sapi. Bagaimana pengetahuan yang dulu hanya sekedar saya berternak sapi, kan kambing, merumput tiap hari pulang sekolah, sore sebelum ngaji harus memasukkan kambing-kambing itu sendiri. Ini menjadi keluasan bahwa cinta saya dengan sapi, cinta saya dengan kambing, dan kambing saya suruh masuk. Kalimat ini sangat komunikatif. Hewan bisa paham. Ketika hewan saya sedang malam pulang dari ngaji, pada saat itu sambil memerit daun tebu dan memanding atau membakar rumput-rumput kotor yang harus menjadi penghangat sapi saya untuk menghilangkan hewan-hewan yang menggigit pantatnya karena menyedot darahnya sapi, menjadi ilmu buat saya. Dan itulah pemahaman dasar yang tidak saya ketahui pada waktu kecil, karena hanya orang tua kepingin saya nanti esok dengan sapi itu, tabungan orang tua, punya sesuatu agar bisa menyekolahkan anaknya tinggi dari seorang karyawan buruh di sebuah pabrik gula. Dan sekarang ini harus terus berjuang walaupun sudah 45, tidak sekedar untuk mendapatkan pekerjaan, tapi menyampaikan ilmu tentang ketaatan kepada Allah, kepada Gusti Kang Maha Suci, ketaatan kepada Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Kang Karya Jagat, menciptakan semua kesempurnaannya itu. Karena dari situ saya hanya dituntun oleh Allah, karena Gusti Kang Maha Kuwasa, pasrah semuanya. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketetapan pada saat kecil, walaupun saya harus dipukuli oleh orang tua karena mungkin tidak berangkat mencari rumputnya sapi. Belum lagi ketika musim panen tebu, saya harus mencari kayu bakar dari bekas-bekas potongan tebu yang dibuang untuk dijadikan kayu bakar, karena masih belum ada LPG di tahun 80-an. Apa yang menjadi pembelajaran buat saya? Orang tua saya sabar. Orang tua saya dengan didikan keras tersebut, saat ini saya melihat ilmu kedalaman dan ilmu ketenangan. Jadi hal yang terjadi sekian tahun, bahkan mungkin 40 tahun atau 35 tahun yang lalu, ini menjadi pemahaman bagi saya. Mendidik seorang anak dengan kesabaran menghasilkan nilai-nilai kebaikan yang maha luas. Jika kita melihat hal tersebut, maka ilmu manusia sangat terbatas, tapi implikasinya sangat luas dan tak terbatas. Ketika melihat pada waktu itu sangat terbatas, hanya bekerja, disuruh orang tua ke sana ke sini, lalu mencari kayu. Ketika ada waktu bermain, saya bermain dengan kawan-kawan di parit-parit itu, mencari buah-buahan yang dimakan untuk kawan-kawan, karena kita tidak punya uang jajan. Jangankan uang jajan, untuk menikmati pulang dari ngaji atau pulang dari pekerjaannya, air minum, dan itu pun kalau ada nasi. Kecap, kepingin kecap manis, orang tua saya ada kecap merek cap rantang dikasih gula, dan itu sudah rasanya luar biasa. Pengalaman tentang peristiwa yang lalu ditarik pada saat ini sama dengan peristiwa hari ini. Betapa kita bekerja ini hanya sekedar ingin mendapatkan ridho, restunya, hikmah dalam hidup. Hanya ingin bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan kesempurnaan dan kesabaran. Mungkin hari ini saya akan menjadi pembohong besar di depan anak saya. Ketika saya lapar, saya akan ngomong, saya sudah kenyang, ayah sudah makan. Makanlah, ibumu dan kamu
wajib untuk makan, karena untuk tumbuh kembangmu ayah sudah makan. Dan mungkin juga hal yang ayah tidak ngantuk, kamu tidurlah saat kamu sakit. Sebenarnya mata ini sudah bekerja mengeluarkan tenaga, tapi ketika melihat anak sakit tidak kuat kita untuk terjaga dengan segala macam cara untuk menjaga agar anak kita masih tetap tumbuh berkembang karena Allah. Bagaimana kalau kita kembalikan kepada Allah, kepada Gusti Kang Maha Suci? Tidak ada sesuatu yang terdalam ketika Gusti Kang Maha Suci menjaga alam hakikat dan menjaga alam syariat. Maka marilah kita memujikan kepada Gusti Kang Maha Suci agar kita selalu diberikan kekuatan. Semoga aksara jadi wujud hono tan keno kiniro. Ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya bisa tanpa batas. Wujud hono tan keno kiniro. Semoga ini membuat kita menjadi semakin dekat dengan Gusti. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tebati. Om Santi, Santi, Santi Om. Ulun Basuki Langgeng. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi